Sekarang kita masuk lagi apa itu tes hasil belajar. Jadi saya ingin betul-betul meyakinkan bahwa kalian tuh paham betul tentang tes hasil belajar. Maka akan saya terus ulang dan internalisasikan tentang definisinya. Sekali lagi bahwa tes mengacu pada tujuan pembelajaran. Disebut alat penilaian acuan patokan. Alat penilaian hasil belajar atau tes yang mengacu pada tujuan pembelajaran disebutnya alat penilaian acuan patokan. Ya. Jadi apa kata kuncinya? PAP, penilaian acuan patokan itu, berarti tes yang berkaitan atau beracuan kepada tujuan pembelajaran. Skor nilai yang dicapai peserta didik ditafsirkan sebagai tingkat penguasaannya terhadap kompetensi yang diukurnya. Ya, makanya tadi kalau kalian ingat di indikator kan ada degree ya, dengan benar atau dengan 80% benar. Nah itu kaitannya nanti pada saat peserta didik mengerjakan soal. Ketika dia atau misalnya degree-nya mampu menyebutkan minimal 3. Nah, nanti pas ya di saat membuat soal, maka ketika peserta didik menjawabnya dan bisa menjawab 3 tadi kan karena mampu minimal 3. Ketika sudah bisa menjawab 3, maka berarti lulus nih, tercapai nih tujuan gitu. Jadi degree dalam indikator ada fungsinya juga ternyata, nggak yang asal-asalan dengan baik kayak gitu. Enggak, tapi ada implikasinya nanti pada saat pengembangan tes. Nah, ini karena dalam perumusan indikator tujuan pembelajaran kan ada ranah ya, ranah pendidikan yang kita libatkan. Nah, pun juga dalam hasilnya pada pembuatan tes juga ada ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif. Dan implikasinya pada jenis tes yang akan kita buat. Kalau dia ranahnya kognitif, maka tes tertulis atau lisan dan dijawab secara tertulis atau lisan. Kayak tadi contohnya yang indikator mendeskripsikan, itu soalnya esai kan, karena ranahnya kognitif. Nah, kalau ranahnya psikomotor, tes tertulis, bentuknya tes tertulis atau lisan yang dijawab secara praktikum. Gitu. Kayak tadi yang saya contohkan di sebelumnya. Nah, yang terakhir kalau ranahnya afektif, dijawab secara sikap atau perilaku. Gitu ya. Kayak lagi, jadi dalam perumusan indikator kita ada kompetensi khusus. Kompetensi khusus itu melibatkan taksonomi belum kan? Apakah dia C1, C2, C3, dan seterusnya. Dan itu akan berimplikasi pada jenis tes yang akan dibuat. Apakah dia praktikum sifatnya, ataukah dia tes tertulis? Gitu. Pelan-pelan kita, semoga kalian bisa mencerna semua dengan baik. Oke, selanjutnya ada tes acuan norma. Ini salah satu bentuk tes ya. Tes acuan norma itu disusun untuk menentukan kedudukan atau posisi seseorang di dalam kelompoknya berdasarkan bukan untuk menentukan tingkat penguasaan setiap peserta tes terhadap perilaku atau kompetensi yang ada di dalam tujuan pembelajaran. Kalau kalian ingat tadi sebelumnya ada penilaian acuan patokan yang mengacu pada tujuan pembelajaran. Jadi kalau misalnya dia nilainya di bawah KKM, kesimpulannya berarti dia belum mencapai tujuan pembelajaran. Gitu, sederhananya gitu. Tapi ada juga tes acuan norma atau penilaian acuan norma yang tadi bukan untuk menentukan bukan untuk menentukan tingkat penguasaan, berarti bukan untuk menentukan apakah dia mencapai tujuan pembelajaran atau tidak, tapi lebih kepada menentukan posisi seseorang di dalam kelompoknya, kedudukannya. Kalau kalian pernah di SMA, SMP mendengar istilah ranking, nah ini tes acuan norma. Jadi untuk menentukan ranking, peringkat, kita menggunakan tes acuan norma. Jadi misal, dalam satu kelas, KKM 75, 40 orang semua lulus KKM 75. Kan karena KKM-nya 75, satu kelas itu rata-rata ternyata nilainya 80. Semua di atas 75 berarti kesimpulannya lulus KKM. Berarti kalau sudut pandangnya tes acuan patokan, berarti kesimpulannya adalah peserta didik menguasai tujuan pembelajaran atau peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Tapi kalau misalnya kita mau melihat dari 40 siswa yang di atas KKM ini, ranking berapa, peringkatnya gimana, nah kita menggunakan tes acuan norma. Kita lihat siapa yang paling tertinggi.
Nah, yang dari tertinggi itu baru kita urut ke bawah. Nah, itulah peringkatnya. Seperti itu. Nah, ini ya contohnya ranking kelas tes SNMPTN gitu. Oke. Nah, ini ada contoh. Dalam satu kelas tabel nilai seperti ini. Adi nilainya 72, 71 dan seterusnya. Rata-ratanya 86,8. Kakaknya 70. Nah, ternyata kalau kakaknya 70, Adi Adi dan Bima aman ya. Ya, Adi dan Bima aman. Nah, kalau secara KKM, Adi Bima lulus kan? Lulus. Karena di atas KKM. Tapi kalau ternyata misalnya diklasterin atau dibuat pengelompokan di atas rata-rata dan di bawah rata-rata, yang di atas rata-rata Citra, Dina, Eko Fitri karena rata-ratanya 86. Yang di bawah rata-rata Adit Bima. Nah, untuk pengelompokan ini disebut sebagai tes acuan norma. Jadi mengacu pada norma yang berlaku di kelas itu tuh. Sekalipun kakaknya 70, oke lulus. Tapi ternyata ketika mau dirata-ratakan, rata-rata 86. Ternyata mereka belum mencapai rata-rata. Belum mencapai peringkat gitu. Gitu ya. Semoga bisa terlihat perbedaannya. Nah, ini PAP acuan patokan, PAN acuan norma ya. Ini persamaan dan perbedaannya biar semakin clear. Keduanya memerlukan adanya tujuan evaluasi spesifik sebagai penentuan fokus item yang diperlukan. Ini kesamaannya. Memerlukan sampel yang relevan untuk digunakan sebagai subjek yang hendak dijadikan sasaran evaluasi. Terus untuk mendapatkan informasi yang diinginkan tentang siswa, kedua pengukuran memerlukan berbagai item yang disusun. Sama ya, PAP dan PHN tetap butuh item untuk menilai. Pun keduanya mempunyai syarat perumusan secara spesifik perilaku yang akan diukur. Kalau terlihat jelas tadi sama-sama memiliki syarat, tapi syaratnya beda ya. Syarat kalau PAP kan tujuan pembelajaran, mencapai atau tidak nih. Yang dikalkulasikan menjadi KKM kan, mencapai atau tidak. Tapi kalau PAN, syaratnya ya rata-rata di kelas itu. Dirata-ratakan dulu, baru atau kalau misalnya kita mau mencari ranking, cek siapa paling tinggi, baru kita urutkan ke bawah. Nah, itulah rankingnya. Keduanya dinilai kualitas dan segi validitas dan reliabilitasnya. Jadi validity dan reliability itu hal mutlak yang harus dimiliki oleh PAP dan PAN. Ini kesamaannya. Perbedaannya bisa dilihat untuk acuan patokan mengukur perilaku khusus dalam jumlah yang terbatas dengan banyak butir untuk setiap perilaku. Tapi kalau norma mengukur sejumlah besar perilaku khusus dengan sedikit butir tes untuk setiap perilaku. Kalau kalian acuan patokan itu biasa kita gunakan di ulangan harian. Kebayangkan ya kalau ulangan harian itu kan misalnya satu materi habis, ulangan. Nah, setiap satu materi habis dan saat ulangan harian itu, soalnya sangat spesifik kan. Setiap materi, setiap kompetensi itu diukur. Gitu. Tapi kalau acuan norma, biasanya ujian nasional. Bayangkan ujian nasional hanya sebagian besar saja soalnya misalnya untuk kelas 1. Saat kelas 1 misalnya mata pelajaran biologi, materi kromosom misalnya. Kelas 1 biologi nggak belajar kromosom. Kelas 3 lah ya. Kelas 3 biologi belajar kromosom. Nah, hanya 1-2 saja yang mewakili materi itu. Lalu pindah lagi ke materi selanjutnya. Jadi ini maksudnya tadi. Mengukur sejumlah besar perilaku khusus berarti hanya perwakilan-perwakilannya saja. Gitu. Beda ya, acuan patokan dan acuan norma beda. Lalu poin kedua yang membedakan, menekankan penjelasan tentang perilaku yang dapat dan yang tidak dapat dilakukan oleh setiap peserta. Kalau acuan norma menekankan perbedaan di antara peserta tes dari segi tingkat pencapaian belajar secara relatif. Nah kan PAN itu basisnya peringkat lah intinya gitu. Jadi benar-benar dilihat dari pencapaian, ini dia bisa mencapai nggak nih. Tapi kalau PAP kan menguasai atau tidak menguasai nih. Gitu. Yang ketiga perbedaannya, PAP mementingkan butir-butir tes yang relevan
dengan perilaku yang akan diukur tanpa peduli dengan tingkat kesulitannya. Jadi dipukul rata kalau PAP kan. Untuk kompetensi khusus ini dianggap semua harus bisa mengerjakan. Kalau tidak bisa berarti belum mencapai tujuan. Beda dengan acuan normal, lebih mendingan butir-butir tes yang punya tingkat kesulitan sedang dan biasanya membuang tes yang terlalu mudah ataupun terlalu sulit. Jadi yang biasa aja gitu. Karena tadi sifatnya bukan buat mengukur dia menguasai atau tidak gitu. Nah, PAP untuk penugasan, PAN untuk kegiatan survei. Ini salah satu contoh penerapannya ya. Silahkan dicermati kembali atau bisa cari informasi lebih lanjut di buku tentang evaluasi atau tes hasil belajar tentang penjelasan acuan patokan dan acuan norma. Nah, ini masuk kita ke jenis-jenis tes. Jenis tes yang pertama, tes esai. Kalau kalian ingat di slide sebelumnya sudah saya contohkan di soal esai yang mewakili indikator nomor 8. Nah, itu bentuk tes esai dan pasti kalian juga sudah akrab dengan tes esai. Pertanyaan yang perlu dijawab secara didik dengan menguraikan jawaban. Biasanya mengukur kompetensi yang lebih kompleks dan tidak dapat diukur oleh tes objektif. Tes objektif adalah tes multiple choice, benar salah gitu. Karena esai kan butuh eksplorasi penjelasan gitu ya. Jawaban tes esai dinilai secara tidak dikotomi benar salah, tapi menggunakan rentang nilai, misalnya 1-10 atau 1-100 gitu. Beda ya kalau objektif. Oke, nanti kita bahas objektif. Ini tes esai dulu ya. Jadi tes esai sifatnya subjektif karena mengacu pada pendapat, mengacu pada daya ingat, kemampuan menganalisis dan mendeskripsikan suatu hal. Nah, jenis lainnya adalah objektif. Tadi sudah disebut ya. Di objektif itu jawaban benar tunggal, jawaban pendek, menjodohkan atau matching, melengkapi, benar salah, dan pilihan ganda. Ini adalah bentuk tes objektif. Namanya juga objektif kan. Kalau salah bernilai 1, kalau salah bernilai 0, kalau benar bernilai 1, kalau salah bernilai 0. 1 dan 0 saja pilihannya. Yang kedua, mengukur kompetensi kognitif dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks dengan cara memilih satu opsi jawaban. Gitu. Jenis yang ketiga, tes kinerja atau praktikum. Kinerja atau praktikum ya. Mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas peserta didik. Contohnya, menggunakan peralatan laboratorium, mengoperasikan Microsoft Word, merakit kabel. Nah, ini yang sifatnya praktikum. Lalu, hasil penilaian tes kinerja dapat meliputi kawasan kognitif, psikomotorik, dan afektif, atau kombinasi. Dan penilaian bisa saja menggunakan checklist yang dikombinasikan dengan skala nilai. Ini tes praktikum, berarti kalau tes praktikum ini bisa saja mengujinya ranah C4, C5, C6 gitu ya. Oke, nah, ini contoh tabel penilaian tes kinerja atau praktikum. Karena tadi ya, praktikum kan bukan esai atau bukan multiple choice. Dia sifatnya kita amati kan, apakah dia sesuai prosedurnya. Nah, maka ada tabel yang bisa menilai, tabel penilaiannya. Di nomor 1, ini komponen yang dinilai. Misal tadi kalau yang di contoh sebelumnya bagaimana dia bisa membuat tabel kan. Nah, komponen yang dinilai berarti apa? Mengoperasikan aplikasi yang pertama, yang kedua membuat fungsi atau membuat coding apa gitu. Nanti di setiap komponen ini dinilai. Kalau misalnya dia baik, maka di checklist yang nomor 4. Kalau kurang 2 dan seterusnya gitu. Dan ini ada tabel bobotnya. Nah, ini jumlah nilai dikali bobot. Nanti saya contohkan di slide selanjutnya. Oke, ini hanya salah satu contoh ya. Kalau kalian cek di buku atau di internet, tabel penilaian tes kinerja itu banyak macamnya. Nah, ini contohnya yang saya ambil dari indikator 9 tadi. Kalau kalian masih ingat, perintahnya kan mereka mampu membuat sebuah database. Perintahnya sederhana, mampu membuat sebuah database. Nah, ini tahapannya.
membuka aplikasinya dulu, membuka jendelanya dulu. Kalau dia bisa, oh berarti iya. Kalau misalnya dia bisa, oh nol. Nah ini lebih sederhana ya dari yang tadi. Kalau tadi kan skalanya 1, 2, 3, 4. Ini juga bisa iya tidak doang. Jadi kalau misalnya ada 5 tahap, ada 4 tahap misalnya, terus dia bisa semua berarti 5 semua. Nah 5 kali 4 20. Nah 20 itu baru butirnya saja, baru skornya saja, belum nilai gitu ya. 20 berarti untuk bisa jadi 100 dikali 5, 20 kali 5 jadi nilainya 100 gitu. Jadi jangan lupa dalam scoring nanti harus ada konversi atau harus ada rumusnya. Bagaimana dari butir-butir atau dari skor-skor yang didapat itu bisa dikonversikan menjadi skala 1 sampai 100. Nah, ini prosedurnya. Jadi tadi saya katakan di awal di slide saya sebelumnya, ketika ada indikator, lalu slide selanjutnya bentuk tes. Nah, dari indikator ke bentuk tes ada prosedurnya, bagaimana cara mengembangkannya. Dan inilah proseduralnya. Yang pertama, menentukan tujuan penilaian. Apakah ini untuk tes formatif, ataukah ini untuk tes awal-akhir, post-test pre-test. Tes formatif itu mengukur pencapaian peserta didik terhadap setiap kompetensi dalam tujuan pembelajaran khusus atau dalam indikator. Kalau tes awal-akhir, mengukur capaian seluruh kompetensi dasar dan sampel kompetensi dalam indikator maksudnya ya. Jadi karena kita mau buat jadi gini, ada tujuannya itu ada tes formatif ini ulangan harian. Ya, semoga kalian mulai terbiasa dengan istilah-istilah yang digunakan dalam dunia pendidikan, bahwa selain istilah ulangan harian, ada juga istilah tes formatif, dan itu sama ya. Tujuannya sama, mengukur pencapaian peserta didik terhadap setiap kompetensi. Kalau pretest post-test, kalau kalian pernah mengalami juga, itu kan hanya untuk mengetahui apakah secara umum dia menguasai mata kuliah atau mata pelajaran itu atau tidak gitu. Nah, pada hal ini kita akan lebih fokus pada cara membuat tes formatif ya. Jadi kita menentukan tujuannya dulu. Tahap kedua, membuat tabel spesifikasi yang disebut dengan tabel kisi-kisi. Nah, ini contohnya. Standar kompetensi, ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar kan ada kesalahannya. Ini harusnya kompetensi dasar. Ini harusnya indikator. Sorry ya, ini belum diperbaiki. Jadi ini adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya adalah membuat. Nah, ini adalah indikator. Mendeskripsikan, membuat. Ya, ini ada kesalahan juga nih. Jadi intinya tadi yang saya contohkan di awal, bagaimana dia bisa mendeskripsikan dan membuat fungsi. Kalau masih ingat slide sebelumnya ya. Nah, ini kelasnya. Nah, ini materinya. Lalu ada indikator soal. Indikator soal dengan indikator yang di sini beda ya. Indikator soal itu lebih kepada, misal gini, materinya kan di sini karakteristik basic SQL. Nah, kita harus tahu basic SQL ini atau materi ini itu punya penjelasan apa saja di dalamnya. Itulah jadi indikator. Jadi karakteristik itu berkaitan dengan pengertian, jenis-jenis, tipe data, dan seterusnya. Ini indikator soal adalah indikator soal yang akan kita tanyakan. Terus ada tabel bentuk soal. Nah, ini harus jelas. Apakah dia esai, objektif, praktikum? Nah, ini saya sudah menyebutkan di sini esai dan tes kinerja. Nomor soalnya, ini 1 sampai 4. Ini nomor 5. Skornya 50, 50, totalnya 100. Gitu kan. Kebayang ya? Sekali lagi, ini ada ralat, ini adalah kompetensi dasar, ini adalah indikator, dan ini indikator soal. Nah, kita buat tabel kisi-kisinya. Kompetensi dasar dan indikator diambil dari yang sebelumnya kan kita sudah kembangkan. Setelah membuat tabel kisi-kisi, yang ketiga, kita susun tesnya. Jadi kalau udah dapat, nah udah mudah tuh, kita tinggal bikin aja soalnya, nomor 1 apa, nomor 2 apa. Lalu menulis kunci jawaban. Tapi nanti ketika misal diserahkan ke peserta didik, jangan sampai kunci jawabannya juga ikut diserahkan ya. Ini dokumen kita sendiri untuk mengoreksi nanti.
Lalu menulis petunjuk pengerjaan tes. Jangan sampai terlewat, ini hal yang krusial juga. Dalam membuat tes, kita harus membuat petunjuk pengerjaannya. Nah, yang keenam, menguji cobakan kualitas tes. Ini hanya sebagai informasi saja. Fokus kalian ada di poin 3, 4, dan 5. Oke. Selanjutnya, masih ada, sorry. Merevisi tes. Oke, ini tahapannya aja ya. Jadi kalau misalnya kita sudah menguji cobakan kualitas teknis tadi, misal kita ingin membuat tes yang benar-benar sempurna, kita coba dulu ke 1, 2, 3 peserta didik kita. Kalau kita lihat mereka, apakah bahasanya mudah dipahami. Ini pun juga tidak hanya di tes ke peserta didik ya, bisa juga tes ke sesama guru atau ke sesama teman untuk menguji bahasa. Karena kan biasa gini, kesalahan fatal adalah ketika kita membuat ujian atau tes dengan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baku, sehingga rancu. Jadi ternyata kesalahannya bukan karena peserta didik nggak bisa jawab, tapi ternyata soalnya nggak jelas. Mungkin kalian pernah menemukan kejadian-kejadian seperti itu di kelas. Nah, ini pun tahap 6 jadinya harus dilakukan gitu untuk dicek. Check and recheck. Nah, kalau tahap 6 dilakukan, maka direvisi kalau ternyata ada yang salah. Lalu kalau sudah final, tinggal terbanyak sebarkan ke peserta didik. Oke. Sampai di sini untuk penjelasannya. Kita bertemu pada slide akhir, yaitu latihan. Karena practice make perfect, apa yang sudah tadi disampaikan harus dicoba untuk bisa memahaminya. Kita latihannya adalah dari tugas sebelumnya, pilih satu kompetensi dasar beserta indikator, lalu susun alat penilaian hasil belajar atau tes yang sesuai dengan prosedur yang sudah disampaikan tadi. Gitu ya. Jadi pilih saja salah satu kompetensi dasar menurut kalian yang mana terserah, beserta indikatornya, nanti dibuatkan tesnya mengikuti prosedur. Jika ada pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan, boleh bertanya di kolom komentar atau di grup kelas yang sudah kita sediakan. Karena saya yakin banyak sekali yang harus dipertanyakan kembali karena dalam menyusun tes hasil belajar itu benar-benar dibutuhkan pemahaman yang mendalam. Jadi sangat terbuka sekali jika ada diskusi atau pertanyaan. Sekian untuk materi pada video kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf jika ada kesalahan selama saya menjelaskan. Untuk aturan mengerjakan latihan, saya sampaikan di media e-learning yang sudah ada ya, di Sibering atau di grup WhatsApp. Itu saja. Sekali lagi saya memohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, dan semoga bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.